Ya, selamat datang di kuliah ke-12 ya, materi kuliah PDS tentang raster, vektor, dan GeoJSON. Ya, kita akan menambahkan layer raster, layer vektor, dan GeoJSON di materi ini. Ya, ini nanti pertama kita bahas tentang kenapa butuh raster ditambahkan di peta gitu ya, padahal sudah ada base map. Terus ada contohnya, ada gambar yang bentuknya print out, terus di crop gitu ya, di crop kita taruh di peta kita. Kemudian kita juga akan nyoba layanan service yang kita pernah bikin di GeoServer. Ini saya ambil dari salah satu kerjaan kalian tentang Lamongan nih. Lamongan ditaruh di situ. Kemudian masuk ke vektor. Untuk vektor mungkin uji coba saja untuk garis dan poligon. Terus kita bisa mewarnai, memberikan pola garis dan sebagainya. Kemudian ada plugin tentang tampilan yang lebih lucu-lucu lagi gitu ya, menarik. Ada beberapa plugin yang bisa dipakai. Terus masuk ke GeoJSON. Nah, ini yang lebih penting. Kita nanti akan coba tampilkan genangan. Nah, genangan. Terus di masing-masing genangan ini ternyata ada atribut yang kita bisa ambil, terus disesuaikan stylenya. Nah, ini contohnya yang tebal, yang dalam diwarnai merah, yang nggak terlalu dalam diwarnai warna cian. Nah, kita juga bisa memberikan pop-up ya. Ini contohnya, ini pop-upnya. Nah, sampai itu kemudian ada latihan yang diupload di ULS. Oke ya, kita masuk ke materi. Saya keluar dari bentuk presentasi biar enak kopas-kopasnya. Ya, pertama kita akan masuk ke menambah data raster. Jadi kapan dibutuhkan ya data raster ini kok ditambahkan? Ini dicontohkan di sini, misal memang datanya berasal dari gambar dan itu kita nggak punya peta vektornya, mungkin lebih update gitu ya. Misalnya dari drone, seperti yang kita ketahui kemarin di punyanya Bing itu beberapa tempat masih belum update, misalnya di Galaxy Mall 3. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan foto sendiri dari drone, kemudian dia dimasukkan, dipaskan gitu di lokasinya. Bisa juga misalnya kita punya semacam peta tapi masa lalu gitu ya, misalnya Surabaya di tahun 50-an atau pas zaman penjajahan gitu, bisa diambil, di crop, terus kemudian dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jadi bagaimana perkembangan kotanya bisa kita lihat begitu. Atau memang ya kita yang tidak punya peta vektornya tapi kita hanya punya printout atau laporannya. Nah, biasanya kita bisa scan atau memang dia sudah bentuknya sudah gambar gitu. Nah, ini yang ketiga ini yang kita nanti akan coba gunakan. Ya, caranya adalah kita tentukan posisi kiri atas dan kanan bawah. Ya, nanti kalau tentang image sendiri bisa lihat di ini alamatnya ini. Jadi gambar yang kita mau taruh itu harus kita tahu posisi kiri atas latitude longitude-nya sama kanan bawahnya. Ya, di ULS sudah ada sebuah contoh tentang ya semacam peta peruntukan untuk daerah Buduran Sidoarjo. Ya, nanti kita akan crop di suatu tempat yang kita tahu titiknya. Nanti kalau kita lihat di situ ada lokasi X,Y, ya. Nanti kita tempatkan cropnya itu pas di titik yang kita tahu posisinya. Sampai di kanan bawah juga yang kita tahu posisinya. Oke, kita buka ULS dulu. Ini ULS minggu ini nanti ada tambahan link tentang video ini. Jadi kita download dulu gambarnya di sini.
JPG PNG ya, tapi cukup gede gambarnya, kita save as saja ya. Save as ke tempat yang sama saja dulu. Ini masih temporary sebenarnya, nanti yang kita pakai yang sudah kita crop. Ini gambarnya. Kita buka, kalau saya pakai yang ringan itu Realwood Paint. Nah, sekarang nanti untuk ngecropnya, ngecrop sama membuat apa transparan ini ya. Ya, ini kalau kita coba zoom, nah ini kan cukup detail gambarnya. Nah, terus di situ ada titik-titik latitude longitude tapi dalam UTM itu dia. Nah, ini yang kiri atas ini, kiri atas 6900 UTM ini bukan latitude masihan, jadi kita nanti perlu konversi. Jadi kita crop ini sampai titik yang bawah tadi. Ya, kita coba crop ya. Pakai aplikasi apapun nggak ada masalah. Nah, ini sampai sini aja kayaknya titik yang diketahui. Nah, sampai sini kita crop, apply. Nah, ini sudah. Nah, begitu. Cuma kalau mau lebih bagus mungkin yang putih ini dijadikan transparan. Coba saya transparankan. Nah, pakai magic wand dan semacamnya juga boleh. Ya, kita simpan. Namanya misalnya buduran. Disimpan sebagai PNG biar ada transparansinya. Buduran. Nah, tadi di gambar tadi sudah dicatat iskomaye-nya. Dicatat. Ini iskomaye-nya. Ya, ini kiri atas, ini kanan bawah. 69 ini yang kanan bawah. Nah, kita perlu konversi, bisa menggunakan konverter online yang banyak di internet. Salah satunya ini. Ini ya, salah satunya. Untuk daerah Surabaya, Sidoarjo itu kayaknya yang ini aja. UTM ke Latlong. Itu zona 49 S Selatan Katulistiwa. Jadi dipilih UTM zonanya Selatan Katulistiwa S ya. Nah, terus dimasukkan ke sini latitude longitude-nya yang ada di sini tadi, yang sudah dicatat tadi. Ini sama 2 sekalian itu dimasukkan. Belum ke copy. Ini yang pertama, sekalian yang kanan bawah. Nah, terus di transform. Nah, itu hasilnya. Ya, itu ya. Sudah saya catat juga di slide. Ini hasilnya. Oke, itu yang perlu dimasukkan saat menambahkan kode. Nah, perlu dimasukkan ini. Bisa pakai variabel misalnya bond, kemudian ditaruh di pertama kiri atas, yang kedua kanan bawah begini. Terus pakai image overlay,
filenya apa, kemudian boundnya apa, batasnya, kemudian add to map. Ya, itu langkahnya. Kalau misalnya tinggal kopas juga nggak ada masalah sih, cuma tadi memperlihatkan langkah-langkahnya. Oke, kita tambahkan, kayaknya di save as dulu ini. Kita buka pakai Sublime, di save as ke Latial 06 ya. S. Ditaruh di paling bawah. Ya, terakhir kemarin kita nambah-nambahi banyak plugin. Nih. Oke, kalau sudah kita coba. Localhost leaflet latihan 06. Buduran itu di mana? Di Sidoarjo, hampir ke kota itu, ke bawah. Nah, itu dia. Itu kalau mau ada ditambahkan sebagai di sini juga nggak ada masalah ya. Tambahkan aja di array-nya layer itu. Itu kan dia cukup detail, jadi kalau kita zoom masih bagus gitu ya. Coba kita tambahkan di sini. Kayaknya juga bisa ditransparansi, ada opacity-nya misalkan ditambahkan juga bisa. Mungkin taruh mana ya? Coba set opacity. C buduran dot set opa. Ya itu, ke transparan biar bawahnya kelihatan. Jadi ini tentang peruntukan lahan. Yang kuning itu harusnya perumahan, yang nggak kuning itu memang dia untuk industri gitu, mungkin pabrik ya, biasanya seperti itu. Nah ya, ini ya pabrik ya, yang warna itu, yang kuning ini industri, yang kuning rumah, yang merah kayaknya kayak sekolah gitu deh, fasilitas-fasilitas umum ini. Ya, di Sidoarjo masih sebatas itu petanya. Kalau yang Surabaya kan kita boleh lihat ya secara online di peta peruntukan Surabaya.go.id. Kalau di Sidoarjo masih peta-peta kertas begitu kayak tadi, file yang tadi salah satunya. Oke, kita coba masukkan ke sini tadi ya. Masukkan ke situ, berarti layer apa? Overlay mapnya ditaruh bawah, dikurang di terakhir-terakhir aja biar kita punya banyak layer. Ditambahkan apa ya, buduran gitu aja, buduran isinya img buduran.
banyak buduran di sini. Berarti pembentukan ininya juga harus dikebawahkan lagi. Layer group, layer SMA, kontrolnya ini juga ikut ke bawah. Ya, kontrolnya dibikin terakhir. Oke, kita coba refresh. Nah, itu ada buduran. Banyak kan. Nah, itu. Ya, kalau mau dihapus, ya dinyalakan. Ya, nggak ada masalah ya. Kita nanti nyoba beberapa layer juga bisa ditaruh di sini. Oke, itu untuk yang peta raster. Masuk ke materi lagi. Action. Ya, materi selanjutnya masuk ke menambah data raster tapi dari service WMS ya. Kemarin saat belajar GeoServer, masing-masing kalian punya satu service ya, dibagi-bagi beberapa kabupaten itu kan, Jawa Timur, masing-masing mengerjakan. Cuma kayaknya banyak yang belum bisa ya, ada yang nggak jalan gitu. Nanti dicoba lagi ya, dicoba lagi biar ada nilai tugasnya. Beberapa yang bisa kayak ada Lamongan, Bojonegoro gitu, yang nggak bisa kayak Sidoarjo itu. Jadi kalau di apa namanya, masuk ke layer preview, kemudian diklik open layer ini nggak jalan ya, misalnya nggak buka tapi kayak download gitu, kemungkinan ada error. Ini bagus, ini jalan, nggak ada gambarnya. Kemungkinan ada error di pewarnaannya ya, nanti dicek kembali. Ini jalan apa ini tadi? Ini jalan sip. Gresik tadi Jombang ya, ini Jombang, ini Jember. Nah, ini kayak Gresik, ini nggak jalan ini. Dicek lagi ya, dicek lagi terus nanti di update ininya, pewarnaannya kayaknya biasanya. Oke, yang di slide saya pakai Lamongan. Biar nggak jauh-jauh dari Surabaya, maunya pakai Gresik tapi Gresik nggak bisa. Terus Sidoarjo juga nggak bisa kayaknya. Mana Lamongan? Cek, masih loading ke halaman berikutnya. Ya, untuk alamat servisnya ini, karena kita pakai login BDS, dia ada gini, GeoServer/BDS WMS nih. Terus nama petanya, nama layernya ini. Sampai titik 2-nya ini dipakai juga. Kok lambat ya? Kita langsung materi aja lagi ya. Jadi itu apa? Formatnya, sintaknya, ini servernya ya, sampai WMS tadi. Alamat server, BDS, WMS. Kemudian ini layernya. Ya, nama layernya diambil dari
kolom ini tadi. Nih. Nah, itu tadi yang saya pakai. Kembali ke ini. Lamongan. Ini Lamongan. Nah, ini. Mojokerto juga kayaknya nggak bisa kemarin. Nah, ini Mojokerto nggak bisa. Ya, dicek ulang yang ngerjakan Mojokerto. Oke, yang lainnya dicek lagi ya. Ini Lamongan. Oke, kita coba yang Lamongan. Ya, tinggal kopas saja nanti. Ini formatnya, kemudian kita coba transparan. Agak transparan ya, 0,5 transparansinya. Terus di add to map. Bisa juga ditaruh di sini add to map-nya, cuma nanti kita perlu bring to front kayaknya ini, karena dia kayak agak crash dengan base map-nya. Ya, jadi biar dia selalu di atas, ditaruh bring to front. Kita kopas ya. Kopas. Taruh bawahnya yang tadi. Terus kita coba. Lamongan di kirinya Surabaya. Ya, agak ke atas dulu. Gagal. Ini masih connect ke servernya agak lambat. Saya ganti koneksi. Ya, kita refresh. Lihat di daerah Lamongan. Nah, itu dia Lamongannya. Itu ya Lamongan. Warnanya ikut yang ada di GeoServer tadi. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita tambahkan masing-masing kabupaten tadi bisa satu Jawa Timur. Terus kita bisa tambahkan di sini masing-masing kabupatennya. Gitu. Oke. Gak ada masalah ya WMS. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ya, berikutnya kita akan menambahkan vektor. Beberapa vektor kemarin kita sudah pernah coba. Poin saat kita bikin marker, itu poin itu. Kemudian circle kita saat ada locate ya, posisi saat ini, posisi kita di mana, kita kasih semacam lingkaran begitu. Kira-kira di sekitar situ gitu kan. Nah, yang untuk polyline sama polygon itu dia mempunyai inputan semacam ini bentuknya. Jadi titik-titik vertexnya. Titik-titik vertexnya. Kemudian dilakukan pembentukannya. Titik vertex tadi ditaruh di sebagai variabel pertama. Variabel berikutnya itu ada warna atau garis, tebal garis gitu. Atau kalau garis ada juga polanya, pola garisnya.
Untuk poligon ada warna garis, ada warna sisinya, ada apa? Transparansi garis, transparansi sisi dan sebagainya. Kita langsung coba-coba aja ya. Ini sudah saya siapkan tempatnya ya sekitar di tengah-tengahnya Surabaya. Contohnya nanti akan ada garis warna biru dan poligon warna merah. Ya, garis warna biru, poligon warna merah. Kita refresh. Ya, itu ada garis warna biru sama poligon warna merah. Defaultnya dia transparansinya 0,2 kalau nggak salah untuk poligon. Jadi sudah transparan. Ini untuk garis, jadi warna biru tadi dari situ tadi ya. Kalau kita kasih tebal sama pola misalnya, di slide selanjutnya ada. Jadi yang sering dipakai warna color width itu tebal garis. Kemudian opacity untuk transparansi garis. Dash array. Ya, dash array ini untuk pola semacam kayak kemarin di open layer mirip. Jadi 10 itu ada garisnya 50, 1 ada garisnya lagi 50. Bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita coba aja ya. Kita taruh tebal sama dash array yang di garis color blue, width-nya kasih 4 misalnya. Terus dash array-nya berapa tadi? 10,5,1,5. Disimpan, di refresh. Nah, itu. Nah, itu. Karena agak tebal ya, jadi polanya nggak terlalu kelihatan. Ya. Untuk poligon sekarang. Poligon kita coba fill garisnya red. Fill colornya apa hijau ya, misalnya green. String opacity, fill opacity defaultnya 0,2, kita naikkan aja 0,7. Nah, itu. Ya, ada masalah ya. Jadi untuk membuat secara istilahnya natif ya, mungkin memang dari titik-titiknya. Kalau ditaruh di database kemungkinan agak susah ini. Naruh di database kalau titik kan gampang ya, x, y boleh. Naruh di database semacam ini ya nanti mungkin waktu WKT nah kita lebih enaknya. Kalau WKT kan memang string bentuknya, bisa langsung dimasukkan dalam satu field itu ya. Kalau ini kemungkinan ya titik-titiknya disimpan, jadi kalau ada data ya dia punya semacam hubungan one to many. Satu objek ada banyak vertex begitu. Kalau mau membuat semacam ini titik-titiknya. Oke ya. Ada tambahan plugin yang bisa kalian tambahkan, misalnya mau bikin garis yang ada distance-nya. Jadi sampai di sini sudah 1 kilo, berikutnya sudah 2 kilo, berikutnya 3 kilo, itu sudah ada sendiri. Jadi
namanya leaflet distance marker. Ini dicoba ya, jadi websitenya leafletnya leaflet.js. Plugin distance marker. Nah, itu contohnya. Itu ya 1 2 3 4 itu otomatis. Nanti untuk cara pakainya dan sebagainya nanti lihat GitHub-nya saja. Ya dicoba-coba sendirian, kemarin sudah pernah nyobaan. Ya mirip-mirip seperti itu biasanya. Download JS-nya, CSS-nya, nah, ini cara pakainya. Ya, langsung dikasih parameter distance marker. Oke. Silahkan dicoba sendiri. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada leaflet koridor, itu kalau mau bikin semacam ada buffernya. Ya, ada buffernya, kemudian untuk yang polygon atau circle yang punya sisi gitu ya, ada leaflet pattern. Nah, bisa ada garis-garisnya, garis miring dan sebagainya. Ya, nanti juga dicoba sendiri ya. Untuk materi berikutnya kita akan masuk ke GeoJSON. Ini GeoJSON yang kita pakai bisa diambil dari materi open layer. Ya, ada genangan, ada SMA, karena SMA sudah kita bikin database, jadi nggak usah. Yang kita pakai genangan. Ini genangan. Untuk melakukan GeoJSON itu kita butuh leaflet ajak plugin. Ya, itu kita download dulu. Ya, kita download dulu leaflet ajak langsung dari GitHub-nya saja. Di download, diambil JS-nya saja, ini nggak ada CSS yang diperlukan. Ini yang min boleh, yang ini juga boleh. Ini kita taruh di folder plugin ya, teman-temannya juga sudah di situ kemarin. Taruh di plugin. Itu. Terus kita tambahkan di header. Ya, jangan lupa tambahkan di header. Tadi namanya leaflet.ajak.js. .ajak.js. Ya, oke. Udah cara pakainya sekarang. Sintaknya begini, GeoJSON ajak URL-nya. Oh, kita belum siapkan. Nanti URL-nya ditaruh di parameter pertama. Terus ada dua fungsi yang bisa digunakan. On each feature, parameternya. Terus ini ada fungsinya. Kemudian ada style, ini juga fungsi. Ya, yang pertama kita coba tanpa dua ini dulu. Oke, kita kopas. Kenangannya dulu diambilnya. Kenangan dari week 2 kalau nggak salah. Atau dari folder kalian juga nggak ada masalah. Untuk kenangan sama nanti sekalian untuk latihannya ada Indonesia.
ditaruh di folder yang sama saja ya, kenangan QJSON. Oke, kita coba copy. Ini yang nyoba tadi mungkin disembunyikan dulu aja ya. Lamongan tadi kalau mau ditaruh di sini, berarti ini harus di bawahnya sih. Ya, kita taruh sini dulu sementara. Ini yang Lamongan. Ya. Jadi kalau mau ditaruh Buduran, terus tadi ada Lamongan. Lamong. Ini sesuai. Ini tulisan yang di legendnya, ini objeknya ya. Kenangan kita sekalian taruh. Kenangan, objeknya kenangan juga. Tuh. Oke, kita coba. Oke. Nah, itu sudah ada muncul kenangan-kenangan di Surabaya. Kalau mau fokus, nah itu di situ. Ini yang tadi Lamongan sama Buduran. Coba juga tadi belum ya. Ini kecil di sini. Buduran, yang itu gede Lamongan. Lamongan, Buduran. Ya, oke. Ya, sekarang kembali ke kenangan. Ini kenangannya. Ya, defaultnya biru dan transparan, agak transparan begitu untuk poligon. Oke, kita coba akses bagaimana cara mewarnainya. Ya, pertama kita akan pakai parameter yang kedua ini. Parameter yang kedua untuk yang style dulu. Style, kemudian ada nama fungsinya ditaruh di sini. Style -2, kemudian nama fungsi. Ya, nama fungsi nanti dia akan manggil ke sini. Setiap objek dia akan masuk ke sini ya. Jadi feature ini adalah objeknya. Nanti kita bisa manfaatkan. Sementara kita warnai sama semua dulu. Ini di copy. Terus ditambahi di sini. Style. Nama fungsinya warna kenangan. Begitu. Jadi warnanya nanti akan cian, tidak ada garis pinggirnya. Agak transparan. Itu kan lebih enak dilihat. Nah, ini misalnya air-airnya gitu. Oke. Nah, di JSON-nya itu ternyata ada data tentang ketinggian airnya, keterangan ketinggian airnya. Kita akan manfaatkan. Kalau yang lebih tinggi ditawarnai merah gitu ya. Nah, ini untuk contoh juga bahwa kita bisa memberikan if di situ. Sekarang kita ambil ini. Jadi feature ini adalah objeknya. Terus
Jadi layer-layer ini kebetulan nama fieldnya memang layer ya. Jadi ada nama tipenya itu disimpan dalam field layer. Jadi kalau misalnya nanti mau mengerjakan tugas tentang pemilihan umum, kayaknya ini titiknya pemilih 01 sama titik pemilih 02 gitu ya. Jadi layer ini memang nama field dari sananya. Kita copy. Ini apa, stringnya jadi berubah, diganti dulu. Nah, jadi yang nilai fieldnya, field layernya 30 sampai 50 cm itu nanti warna merah. Yang lainnya warna cian. Begitu. Oke. Ya kalau misalnya mau ngambil dari Ajax juga bisa di sini pakai jQuery, ke jQuery dulu, kemudian lihat datanya, baru diwarnai, gitu juga nggak masalah. Karena kita sudah bentuknya sudah function di sini. Oke, selanjutnya kita coba parameter yang kedua. Parameter yang kedua itu digunakan biasanya untuk memberikan objeknya itu sesuatu. Kalau yang tadi khusus warna, yang berikutnya ini namanya on each feature. Di on each feature kita coba pakai untuk naruh info. Kita taruh pop up ya. Nah, kita taruh pop up. Jadi layer ini adalah objek layernya. Kemudian feature itu yang tadi, isi dari datanya tadi. Ya, kita masukkan ini. Jadi pop up-nya adalah kedalaman air disambung dengan isi dari ini tadi. Jadi kalau diklik keluar kedalamannya berapa. Jadi yang merah kalau diklik akan keluar yang ini. Kalau cian yang diklik akan keluar yang berapa tadi, 0 sampai 30. Ya. Kita coba. Oke, kita coba klik ya. Klik. Nah, itu kedalaman air 15 sampai 30 cm. Kalau kita klik yang merah 30 sampai 50 cm. Gitu ya. Jadi dengan GeoJSON kita tetap bisa masuk di masing-masing objeknya. Kita bisa warnai, kita bisa bikin pop-up, link, dan sebagainya. Nah, untuk latihan, bikin mulai dari awal ya, biar fokus ke GeoJSON. Bikin yang data Indonesia yang dibagi per provinsi. Sama kayak yang di open layer. Kalau pemilih 01 lebih besar diwarnai oranye. Kalau pemilih 02 lebih besar, kebalik, 02 lebih besar diwarnai oranye, kalau 01 lebih besar diwarnai merah ya. Difokuskan ke situ, jadi GeoJSON tok aja, yang lain bisa dihapus data-data lainnya. Terus fokus langsung ke Indonesia. Jadi jangan di Surabaya langsung view pertama langsung se Indonesia gitu. Ya, simpan dengan nama latihan 07, di-upload di ULS ya. Nilai latihan
10 ya. Jadi kira-kira ada 5 atau 6 latihan nanti. Kemudian ada project. Ya, untuk projectnya sama kayak open layer, cuma kita pakai leaflet. Jadi temanya sama. COVID kemarin dipakai lagi, tapi pakai leaflet. Nanti ada pengumuman lanjutannya. Baik, materi berikutnya mungkin akan lebih mempermudah Anda dalam projectnya gitu. Oke, kita lanjutkan minggu depan.